sama saya, Koko Ivan. Gak kerasa ya, tahun ini udah tinggal berapa hari lagi. Bentar lagi udah tahun 2021. Gak kerasa ya. Oke, kita mau belajar sekolah minggu ya. Kita mau belajar pelajaran ke-13. Sebelumnya kita berdoa dulu, oke? Kita minta bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus dalam sorga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami akan belajar pelajaran sekolah minggu ini. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta berdoa. Amin. Oke. Nah, kita mau belajar pelajaran ke-13 ya. Nah, di sini judulnya syarat mengikuti perjamuan Tuhan. Nah, sebelum kita tahu syarat-syaratnya apa aja, tentunya kita harus tahu dulu dong perjamuan Tuhan itu apa, benar nggak ya? Oke, kita lihat yuk Alkitab kita. Kita buka di Matius 26 ayat 17 sampai 29. Di ayat 17 tuh di atasnya ada judulnya katanya Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Nah, terus kita lihat di ayat 20. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Nah, ini ceritanya tuh sebelum Tuhan Yesus disalib. Ya, jadi sehari kayaknya, sehari detik-detik, pokoknya sebelum Tuhan Yesus ditangkap, disalib, disiksa dan lain-lainnya. Sebelum itu Tuhan Yesus berkumpul bersama murid-muridnya dan mereka makan bersama. Dan kita lihat di sini di ayat 26, ternyata ini bukan makan-makan biasa saja. Di ayat 26 Tuhan bilang, Alkitab bilang, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Nah, di sini kita perhatikan ya, ayat 26, seperti biasa Tuhan kadang suka memakai kata-kata kiasan. Dibilang di sini katanya kan, Yesus ngambil roti, terus diberkati, dipecah-pecahkan, lalu dikasih ke murid-muridnya, bilang, ambil, makan nih, ini tubuhku. Nah, nggak mungkin kan masa Tuhan motong-motong tubuhnya sendiri ya, itu kiasan doang, tubuhnya Tuhan ceritanya. Terus udah gitu di ayat 27 Tuhan ngambil cawan, terus mengucap syukur, lalu diberikan kepada murid-muridnya. Dibilang katanya, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Nah, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini juga kiasan, nggak mungkin kan Tuhan malah mungkin bikin berdarah sendirinya terus dibagi-bagi, enggak ya. Ini Tuhan suka ngasih kiasan. Dan di sini dibilang katanya darah yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, ini kiasan. Jadi maksudnya tuh Tuhan tahu ya, sebentar lagi Tuhan mau disalib. Nah, jadi Tuhan mungkin menyiapkan murid-muridnya dulu ya. Terus dibilang katanya di sini, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Nah, ini Tuhan tahu sebentar lagi Tuhan bakal disalib ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sekarang kita balik lagi ke judul pelajaran hari ini. Syarat mengikuti perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan tuh gimana ya? Kan ini ceritanya waktu Tuhan Yesus sebelum disalib. Apakah saat ini masih ada perjamuan Tuhan? Oh, ternyata kita lihat yuk di 1 Korintus 11 ayat 26. Ternyata pada zaman ini
masih ada. Maksudnya tuh apa? Perjamuan kudus ya. Nah, coba kita lihat 1 Korintus 11 ayat 26. Di sini dibilang katanya, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, lanjut. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, di sini ya, ayat 26 sampai 29. Ini tentang perjamuan kudus. Seperti yang kita tahu, gereja kita kadang juga suka melakukan perjamuan kudus ya. Memang tidak tiap bulan, tidak tentu kapan waktunya, dan memang juga di Alkitab juga tidak diatur harus berapa kali sekali kayak gitu ya. Jadi kadang gereja kita juga masih suka melakukan perjamuan kudus. Dan kalian ingat nggak perjamuan kudus tuh ngapain aja? Ya, sama seperti kayak Tuhan yang di Matius tadi. Kan pendeta kita biasanya kan kasih apa? Kue gitu ya, yang bulat itu. Terus diberkati, terus disebutkan inilah tubuhku dan sebagainya gitu ya. Terus udah gitu kan ada kayak cangkir kecil gitu kan ya, isinya sirup atau apa, itu ibaratnya kayak darah Yesus kayak gitu. Nah, di sini dibilang katanya salah satu syaratnya adalah ayat 29. Tuh dibilang, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi salah satu syarat untuk bisa mengikuti perjamuan Tuhan adalah kita yang mau ikut harus mengakui Tuhan Yesus, harus percaya dulu sama Tuhan Yesus ya. Karena dibilang di ayat 26 juga bilang katanya, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kalau orang itu nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya Tuhan udah mati di kayu salib menebus dosa kita dan bangkit lagi, ya ini jadinya bohong ya. Terus di ayat 27 lihat, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Wah, hati-hati. Jadi kalau yang belum percaya sama Tuhan, belum mengaku ya percaya sama Tuhan, jangan ikut perjamuan kudus dulu. Kenapa? Di ayat 27 dibilang katanya ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bahaya. Apalagi ayat 28. Kita lihat di sini ya. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Nah, di sini salah satu syarat berikutnya adalah ketika kamu udah percaya sama Tuhan, nggak seenaknya aja kamu bisa langsung ikut perjamuan kudus menurut ayat 28. Karena di sini dibilang tiap-tiap orang harus menguji dirinya sendiri. Maksudnya apa sih menguji dirinya sendiri? Terus dibilang kan kalau udah menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Yang kalau Koko tangkap dari ayat 28 ya, menguji dirinya sendiri itu adalah kadang kan kita masih suka berdosa, benar nggak sih? Kita kadang pas misalnya hari Minggu, besok Minggu misalnya ada perjamuan kudus, tapi sebelum ke gereja kita berdosa ya. Nah, di sini maksudnya tuh yang Koko tangkap menguji dirinya sendiri itu adalah kita harus berdoa dulu, minta ampun sama Tuhan atas dosa-dosa kita ya. Minta ampun, beresin dulu sama Tuhan. Ketika kamu udah minta ampun, udah bertobat, udah beres, ketika nanti di gereja ada perjamuan kudus, baru boleh ikut. Jadi nggak sembarangan yang asal udah percaya sama Tuhan yang bisa langsung ikut, nggak juga. Kenapa? Karena di sini dibilang harus menguji dirinya sendiri ya. Tuh ayat 29 dilihat ya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Udah itu kita lihat di ayat 30 nih. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Wow. Jadi mungkin zaman itu, ini kan suratnya Paulus ya. Di zaman itu
ketika ada perjamuan kudus, banyak orang yang mungkin tidak menguji dirinya sendiri malah jadi sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Nah, zaman dulu kalau kamu nggak siap terus malah ikut perjamuan kudus, bisa jadi sakit, lemah, dan ada yang juga yang meninggal. Aduh, serem juga ya. Kita lihat di ayat 31, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Nah, jadi kita jangan nganggap remeh perjamuan kudus itu ya. Di sini karena di zaman dulu, di zaman Paulus, bahkan ada yang meninggal gara-gara nggak menguji diri sendiri, gara-gara mungkin orang tersebut nggak ngaku dosa, terus nggak bertobat juga, mungkin nggak diberesin dulu. Wah, ini bahaya nih ya. Terus sekarang pertanyaannya gini, apakah anak kecil boleh ikut perjamuan kudus? Ayo, gimana menurut teman-teman? Boleh nggak kalau dari ayat ini? Gimana coba? Tentu aja belum boleh ya. Kayak misalnya anak Koko Ethan masih umur 3,5 tahun, belum tahu ya, harus mengaku percaya sama Tuhan dan lain-lain, kan belum tahu. Jadi anak kecil tuh belum boleh ikut perjamuan kudus. Hati-hati ya. Terus ada juga kan di gereja kita dibilang yang boleh ikut perjamuan kudus tuh yang udah dibaptis dan yang percaya. Nah, di sini padahal nggak ditulis ya, apakah harus sudah dibaptis dulu atau yang udah percaya terus nggak dibaptis boleh nggak? Nah, sebenarnya kita lihat yuk. Di sini di Alkitab juga ada. Kita lihat Kisah Rasul ya. Kisah Rasul 2 ayat 41. Nah, di sini dibilang katanya, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, di sini jadi dibaptis pentingnya sih, atau yang udah percaya terus nggak dibaptis boleh ikut perjamuan kudus. Sebenarnya dari ayat 41, ketika kamu udah percaya sama Tuhan, ketika kamu udah menyerahkan diri kamu sama Tuhan, harusnya yang terjadi adalah seperti ayat 41. Koko bacain lagi ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Jadi harusnya ketika kamu atau ada orang-orang yang udah percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, tentunya pasti pengen dibaptis. Udah pasti gitu ke situnya ya. Sama seperti yang beberapa minggu yang lalu ketika Koko ngajar di sekolah minggu ini juga, ada kan kayak sida-sida gitu yang sama Filipus itu kalau nggak salah ya. Pas lagi jalan terus ketemu sama Filipus, dikasih tahu, diajarin, terus orang itu langsung percaya, dan ketika lihat ada air langsung berhenti kereta kudanya, langsung minta dibaptis. Jadi kalau orang yang benar-benar dengan sungguh-sungguh mau percaya sama Tuhan, menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti mau dibaptis. Jadi memang tidak ada di Alkitab syaratnya harus dibaptis dulu baru boleh ikut perjamuan Tuhan. Tapi kalau kita lihat dari ayat 41 ini, jadi kurang lebih jadi satu kesatuan ya. Memang mungkin ada kasus-kasus tertentu ya, ketika mungkin ada orang yang misalnya sakit tapi udah percaya belum sempat dibaptis, gimana ya? Kalau memang lagi sakit nggak bisa juga dong langsung kita masa dibanjur gitu, atau dibaptis di sungai atau lain-lain, nggak bisa juga ya. Jadi memang di Alkitab tidak ditulis syarat-syaratnya tuh yang harus dibaptis terus udah percaya baru boleh, nggak ditulis. Tapi memang lebih baik dua-duanya gitu ya, syarat-syaratnya di situ. Nah, di sini pelajaran kita sebenarnya cuma segitu aja sih. Syarat mengikuti perjamuan Tuhan. Yang pertama, percaya dulu sama Tuhan ya. Udah gitu yang kedua syaratnya ya, balik lagi tadi, yang pertama percaya sama Tuhan, dan kalau bisa udah dibaptis ya. Kalau mungkin ada kasus-kasus tertentu yang seperti tadi aku bilang ada sakit atau gimana ya, mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu yang boleh gitu ya. Terus yang kedua syaratnya menurut Koko ya, kamu harus introspeksi dulu sebelum ikut perjamuan kudus. Hati-hati seperti yang tadi sudah dibahas ya. Kalau kamu tidak menguji diri sendiri, tidak introspeksi,
tidak minta ampun atau ada dosa-dosa yang belum diselesaikan sama Tuhan, belum minta ampun, lebih baik kamu minta ampun dulu sama Tuhan, baru setelah itu boleh ikut perjamuan kudus ya. Kalau enggak nanti kayak di ayat yang itu serem, akibatnya jadi lemah lah, sakit lah, bahkan bisa meninggal. Aduh, serem juga ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari pelajaran hari ini yang tentang perjamuan Tuhan udah cukup segitu ya. Tapi Koko masih pengen ngajak teman-teman kita semua ya. Kan kemarin tuh kan kita baru merayakan Natal ya. Natal tuh apa coba? Kelahiran Tuhan Yesus ya. Nah, kita renungin kembali yuk kebaikan Tuhan yang luar biasa tuh. Bisa maunya gitu. Dari Tuhan yang Raja segala raja, udah enak-enak di surga gitu ya, mau turun ke dunia untuk menebus kita semua, menebus dosa-dosa manusia ya, maunya gitu ya. Kita belajar introspeksi juga, dan kita juga renungkan teladan dari Tuhan ya. Sama-sama kita renungkan, kok Tuhan baik banget ya sama kita, kasih Tuhan luar biasa sama kita, maunya ya. Ketika Tuhan lahir di dunia juga bukan di istana, di palungan coba, aduh, yang bau tempat hewan kayak gitu, di palungan. Terus kita juga belajar teladan Tuhan ketika Tuhan kan Tuhan ketika jadi manusia, Tuhan kan punya kuasa ya, punya power, tapi Tuhan nggak pakai itu untuk membela diri. Ketika pada saat disalib gitu kan, difitnah, disiksa, padahal Tuhan punya power, tinggal disentil dikit mungkin manusia pada mati semua ya. Tuhan punya power yang luar biasa, punya kuasa yang luar biasa, tetapi Tuhan tidak memakai itu. Tuhan menerima semua fitnahan, siksaan, semua demi diri kita ya. Kadang kita juga mungkin gampang kesinggung ya, kayak misalnya kalau lagi di jalan keserempet dikit, atau mungkin diklakson orang, kadang suka kesel ya. Tapi itu kita belajar ya dari Tuhan, ketika difitnah, disiksa, dan lain-lain gitu, Tuhan terima dan nggak membalas loh ya. Bahkan Tuhan malah doa ya waktu disalib ya, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Malah mengampuni orang-orang yang nyiksa Tuhan ya. Kita harus belajar banyak dari Tuhan ya. Terus juga ketika Tuhan mau disalib, difitnah sama muridnya sendiri ya, dikhianati sama muridnya sendiri, Tuhan nggak langsung menghukum si Yudas. Luar biasa banget ya. Kita belajar banyak, kita punya guru yang luar biasa dari Tuhan. Kita harus hidup mengikuti teladan Tuhan ya. Karena kenapa? Ya karena kita kan mengaku sebagai anak-anak Tuhan ya, kita harus ikutin Tuhan dong. Memang mungkin tidak mudah ya, sama Koko juga belajar ya. Kadang suka jadi emosi gitu. Aduh, kadang suka jadi marah lah kalau misalnya ada sesuatu yang bikin marah gitu, kesel dikit jadi marah ya. Sama-sama lah ya, kita belajar untuk bisa mengikuti teladan Tuhan. Oke? Nah, sekarang pelajarannya sudah cukup dari Koko, segitu saja. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus dalam sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dari awal pelajaran sekolah minggu ini, dan juga akhirnya kami juga belajar dan mengucap syukur dari teladan Tuhan yang mau lahir ke dunia, turun ke dunia, terus punya misi untuk menebus manusia, menebus dosa manusia. Dan kami juga belajar dari teladan-teladan yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan supaya kami hidupnya bisa mengikuti teladan-teladan Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa menjadi terang dan garam bagi lingkungan sekitar kami. Dan tolong juga Tuhan, ampunilah segala dosa kami jika mungkin kami masih suka mendukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Sampai jumpa lagi.